Kali ini kita akan membahas topik kesejahteraan guru, di mana guru merupakan pilar utama dalam membentuk masa depan bangsa. Mereka tidak hanya menyampaikan ilmu, tapi juga membangun karakter, kreativitas, dan harapan generasi muda. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Dirjen GTKPG, terus menghadirkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan guru, baik ASN, PNS atau P3K maupun non-ASN, honorer dan guru swasta. Baiklah, tentunya bersama saya Sheila Kosakoi kita akan mendengarkan secara langsung penjelasannya nih ya dari sisi pemangku kebijakan, pemangku kepentingan pendidikan hingga klarifikasi isu-isu yang beredar. Oke, Sobat Bajar, tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani dengan narasumber yang nanti akan membahas dan berdiskusi. Sekarang saya akan kenalkan dulu yang sudah ada bersama saya. Ini ada, Profesor Dr. Nunu Suryani MPD selaku Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru. Bu Nunu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Sheila. Lancar dan semangat puasanya ya? Alhamdulillah sampai saat ini masih lancar. Mantap. Dan tentunya bergabung via Zoom ada Bapak Ribut Santoso. Beliau adalah guru honorer di SD Negeri Pagowan 1, Pasru Jambe, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pak Ribut, apa kabar Pak hari ini Pak? Assalamualaikum, kabarnya baik sekali Kak. Puasanya lancar nggih? Alhamdulillah lancar. Baik, kalau begitu kita akan langsung mulai berdiskusi ya Pak Ribut ya. Kita akan ngobrol dulu sama Bu Nunu nih yang di sini nih. Ibu, kalau kita ngomongin soal kesejahteraan guru begitu ya. Ini banyak yang bertanya-tanya nih Bu. Jadi boleh diceritain lebih dulu nggak sih Bu sebenarnya untuk latar belakang kenapa Kemendikdasmen ini kok fokus begitu ya meningkatkan kesejahteraan guru. Jadi visi utama pemerintah terutama setelah peluncuran transfer langsung tunjangan ini Baik Mbak Sheila, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus sekali. Jadi gini ya Mbak, sesuai dengan janji Presiden Republik Indonesia yang saat itu disampaikan pada saat peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024, ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru ya, kesejahteraan Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Nah, pada saat itu kita mengetahui ya bahwa banyak guru-guru kita yang menjalankan tugasnya di lapangan, di kelas dengan penuh dedikasi yang sangat luar biasa, bahkan mengabdi di tengah keterbatasan. Jadi segala keterbatasan mereka terus mengabdi dengan tidak kenal lelah ya, sehingga pemerintah atau negara tidak boleh abai dengan kesejahteraan mereka untuk mendukung pengabdian yang sudah dilakukan selama ini. Itulah mengapa pada bulan Maret tahun 2025 Kemendikdasmen meluncurkan mekanisme transfer langsung ke rekening guru. Yang mana ini merubah mekanisme yang sudah lama dilakukan ya sejak tahun 2010 hingga tahun 2024, yang mana saat itu tunjangan guru ditransfer ke rekening daerah atau disebut dengan RKUD. Setelah itu baru ditransfer ke rekening guru 3 bulan sekali. Nah, itu yang perubahan yang nyata ya yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2025. Nah, dengan mekanisme baru ini banyak sekali birokrasi yang dipangkas, waktu lebih singkat, guru bisa langsung menerima uangnya di rekeningnya dan dia bisa langsung mendapatkan informasi langsung kapan uangnya sudah masuk. Nah, ini tentu terobosan yang sangat luar biasa yang mana penyaluran tunjangan itu menjadi lebih akuntabel, transparan dan tentu lebih cepat. Nah, kemudian itu pun belum berhenti sampai di situ Mbak ya. Tahun 2026 karena kita evaluasi ya selama 1 tahun, ternyata masih banyak tuntutan ya dari guru bagaimana jika dia bisa mendapatkan tunjangannya per bulan. Sehingga pada tahun 2026 untuk memberikan kepastian kepada guru mendapatkan haknya lebih cepat dan meningkatkan kesejahteraan guru, maka penyaluran tunjangan yang semula 3 bulan kemudian dirubah menjadi 1 bulan sekali. Dan ini kabar gembira sekali Mbak, karena banyak sekali guru yang langsung menghubungi saya. Betul, terima kasih, saya sudah dapat uang. Bahkan di Januari ya, Januari mereka sudah ada yang mendapatkan kabar gembira tersebut dan langsung dibuktikan ya di ATM-nya uangnya sudah masuk. Nah, bulan Januari kemarin kami sudah menyalurkan kepada 1,29 juta guru dengan anggaran yang cukup besar Mbak, 5,26 triliun.
Namun kami tetap menyadari ya bahwa ini semua membutuhkan waktu dan terus berproses. Kami terus melakukan perbaikan-perbaikan dan kita berbicara ya tentang sistem secara nasional yang melibatkan jumlah guru yang sangat besar, data guru dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi itulah semua itu kita terus lakukan perbaikan dan alhamdulillah hasilnya bisa kita lihat hingga saat ini. Luar biasa. Jadi yang mungkin awal-awal tuh nunggunya 3 bulan lama, akhirnya sebulan sekali ya. Iya. Jadi berasa gitu loh Bu. Betul. Kerjanya. Dia bisa merencanakan nih keuangannya akan seperti apa. Iya. Tapi kalau untuk capaian TPG, TKG dan tambahan penghasilan bagi guru ASN di tahun 2025, kemudian apa targetnya sih Bu? Ini target realistis tentunya ya untuk 2026 agar lebih banyak guru ini yang juga akhirnya merasakan manfaatnya begitu. Iya. Jadi kami tuh harapannya ya semua guru yang berhak mendapatkan haknya tepat waktu ya. Secara nasional penyaluran tunjangan ASN tahun 2025 ini sudah mencapai angka yang sangat mengembirakan. Jadi kalau dilihat persentase gitu ya Mbak, itu sudah 99,93%, itu angka yang sangat luar biasa. Kalau kita rinci dari berbagai macam tunjangan tersebut ya, untuk TPG sudah tersalur 67,28 triliun kepada 1,48 juta guru. Sedangkan untuk TKG sudah tersalur 2,27 triliun kepada 57.683 guru, dan untuk dana tambahan penghasilan atau sering kita sebut dengan tamsil itu sudah tersalur 470 miliar 45 juta kepada 191.200 guru yang memang berhak untuk mendapatkan. Nah ini sama ya dengan yang tadi saya sampaikan di awal, ini merupakan prestasi baru ya bagi proses pelaksanaan pencairan tunjangan profesi guru ASN dari tahun-tahun sebelumnya, dan tentu ini menjadi dorongan semangat untuk dapat lebih baik lagi dalam melayani para guru dalam melaksanakan proses pencairan tunjangan profesi guru maupun tunjangan-tunjangan guru yang lain di tahun 2026. Dan seterusnya tentunya. Luar biasa. Oke, nah sekarang kita akan bahas ke guru non ASN dulu ini Bu. Ini pemerintah kan menaikkan insentif ya dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 dan ini per bulan ya mulai 2026. Dan ini ada target juga nih untuk penerima sekitar 377.000 sampai 798.000 guru nih mendapatkan kenaikan tunjangan seperti ini. Nah, ini apa yang menjadi alasan kenaikan ini, Bu? Dan bagaimana ini tentunya bisa mendukung profesionalisme mereka? Ya, jadi gini Mbak Sheila, kalau kita tahu ya di sistem kita itu guru itu bukan hanya ASN yang berkontribusi untuk pendidikan bermutu di seluruh Indonesia, itu juga ada non ASN. Nah, kenaikan insentif yang sudah dilakukan itu sebenarnya bentuk perhatian kita, kepedulian dan komitmen, terutama ya komitmen dari Bapak Presiden melalui Kemendikbudrismen untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Jadi bukan hanya ASN saja yang kita pikirkan, non ASN pun seluruh Indonesia juga menjadi perhatian kami. Inilah maksud daripada kenaikan ini Mbak, bentuk komitmen kita untuk kesejahteraan guru di seluruh Indonesia. Tahun 2026 ini kami juga menargetkan untuk penerima bantuan insentif untuk 377.000 guru atau dengan anggaran yang sudah dianggarkan atau direncanakan sebesar 1,8 triliun, itu yang dapat kita salurkan. Nah, angka ini mengalami kenaikan Mbak dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana kalau tahun sebelumnya anggaran untuk tunjangan ini hanya sebesar 77 miliar. Ini berubah meningkat menjadi 1,8 triliun. Wow. Jadi angka peningkatan yang sangat luar biasa besar. Dan dari sisi profesionalisme tentu kami juga mengharapkan insentif yang sudah disalurkan ini tidak hanya digunakan oleh ibu dan bapak guru untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja, tetapi juga dapat membuka ruang bagi guru agar dapat mengembangkan kompetensi berkelanjutan secara mandiri. Mantap. Jadi kan kalau kita lihat ya, guru kan dibilang pahlawan tanpa tanda jasa. Harusnya memang ada jasanya ya Bu ya, karena luar biasa sekali mencerdaskan anak bangsa, dan guru ini di Indonesia kan banyak sekali begitu. Nah, kalau kita lihat tantangan nyatanya deh di daerah 3T misalnya, ini kan akses dan infrastrukturnya terbatas. Nah, untuk memastikan tunjangan maupun insentif bagi guru ASN maupun non ASN ini, ada strategi khusus nggak sih Bu untuk daerah 3T supaya lebih banyak guru ini yang juga merasakan manfaatnya dan terjangkau begitu? Iya, benar sekali apa yang sampaikan Mbak Sheila tadi, bahwa
tantangan untuk daerah 3T itu sangat besar. Jadi kami memahami ya bahwa kebijakan kesejahteraan tidak boleh berhenti pada skema nasional yang seragam. Karena negara kita dari Aceh sampai Papua, Miangas sampai Rote itu sangat sekali berbeda, bervariasi. Nah, kondisi-kondisi yang semacam ini, seperti kondisi yang guru yang berada di daerah 3T, itu dihadapkan dengan berbagai tantangan. Tantangannya tantangan geografis dan tantangan-tantangan yang lain. Nah, baik dari segi ya tadi ya geografis salah satunya. Ada juga transportasi, infrastruktur yang belum memadai, keamanan untuk daerah-daerah yang penuh konflik, hingga jumlah murid yang tidak selalu ideal dalam memenuhi beban kerja sesuai standar. Jadi karena untuk menerima tunjangan kan ada aturan ya tentang beban kerja. Jadi untuk daerah 3T pendekatannya tentu beda ya, harus sifatnya itu afirmatif gitu Mbak. Yang mana di sini lebih afirmatif, adaptif, dan berbasis realitas di lapangan. Jadi kami tidak menutup mata dengan berbagai macam tantangan tersebut. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, guru yang bertugas pada daerah khusus itu mendapatkan afirmasi dalam pemenuhan beban kerja sebagai salah satu syarat untuk menerima tunjangan. Namun, sekali lagi meskipun ada afirmasi, kewajiban keaktifan kegiatan tatap muka atau dalam kegiatan belajar mengajar dan pemutakhiran dapodik harus terus dilakukan agar guru tadi dapat terupdate datanya. Jadi ini tentu kewajiban guru atau sekolah ya untuk terus melakukan pemutakhiran. Kami juga mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas kepedulian ibu dan bapak guru terhadap data dapodiknya sehingga tetap aktif dan dapat dilakukan verifikasi. Tanpa updating data, tentu verifikasinya akan mengalami gangguan atau kendala. Nah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus berupaya ya, agar sekolah-sekolah di daerah 3T dapat memiliki akses internet yang layak, yang baik, yang memadai, baik melalui dana BOS-nya maupun sinergi dengan kementerian lembaga terkait. Oh ya, selain itu juga Mbak, di daerah 3T juga masih banyak loh guru-guru yang belum S1 di 4. Jadi kalau di syarat guru itu di Undang-Undang Guru Dosen kan S1 di 4 Mbak. Nah, terhadap guru-guru tersebut Mbak itu juga ada skema yang mana Kemendikbudrismen juga sedang melakukan bantuan peningkatan kualifikasi S1 di 4. Artinya pengalaman mengajar Bapak Ibu guru itu diakui sebagai beban belajar. Nah, hal ini menjadi modal dasar bagi guru ya untuk mengikuti sertifikasi guru. Kalau belum S1 di 4, Bapak Ibu guru ya di 3T tidak bisa ikut sertifikasi. Maka bagi yang belum S1 ikut ya program RPL ini, belum terlambat sepertinya, sehingga Bapak Ibu bisa menuntaskan atau memenuhi standar sebagai guru profesional setelah lulus S1 di 4, mengikuti PPG sehingga kelak dapat mendapatkan tunjangan profesinya. Luar biasa, harus upgrade juga betul, gitu ya Bu betul, ya. Betul. Nah, oke, tadi sempat Ibu katakan juga memang concernnya di daerah 3T ini kan aksesnya, kemudian internetnya, tapi untuk mekanismenya Bu, dan ini memastikan begitu ya, mereka guru non-ASN ini dapat hak yang sama dengan guru ASN, meskipun di sana internet ataupun aksesnya itu sering sulit, itu bagaimana Bu? Ya, betul Mbak, jadi kita juga memberikan perhatian pada mereka. Kita punya UPT kita di seluruh Indonesia, misalnya di daerah 3T pun ada UPT kami yang di sana. Pada prinsipnya di luar besaran gaji dan tunjangan serta hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh mereka yang sudah disebutkan dalam berbagai peraturan yang berlaku terkait ASN maupun guru non-ASN tidak dibedakan haknya. Di sekolah ya, misalnya fasilitas sekolah dapat digunakan sama baiknya, baik oleh guru ASN maupun non-ASN. Begitu juga dengan upaya pengembangan kompetensi dalam berbagai pelatihan kita tidak ada kriteria dia ASN atau non-ASN. Asal mereka punya motivasi, dorongan dari dalam diri untuk berkembang dan maju, kita fasilitasi melalui UPT-UPT kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Di daerah 3T pun ada UPT kami yang siap melayani mereka. Intinya adalah kesetaraan hak mereka untuk mengembangkan diri maupun mendapatkan kesejahteraan. Oke, baik Bu. Nah, sekarang kalau kita melihat divisi redistribusi guru ASN ke sekolah swasta, ini kan katanya mulai diimplementasikan ya di tahun 2026. Ya, ini ada Permendikbudrismennya nomor 1/2025.
Nah, ini gimana Bu? Bisa membantu pemerataan pendidikan? Apakah mekanisme pengajuannya ini dari sekolah swasta, kemudian ada kriteria guru yang bisa direlokasi kah begitu atau seperti apa? Oh iya, betul. Jadi awal tahun 2025 ya, itu memang Kemendikbudristek sudah mengeluarkan satu peraturan. Yang mana peraturan ini berangkat dari kondisi guru kita yang belum terdistribusi dengan baik. Jadi banyak. Ada guru yang kelebihan satu sekolah, tapi ada di sekolah baik negeri maupun swasta yang masih kekurangan guru. Nah, berdasarkan data Dapodik, kami memang melihat, maka dikeluarkanlah peraturan tadi ya, dan ini berdasarkan data di Dapodik memang kami melihat memang ada permasalahan Mbak distribusi itu. Jadi ada guru yang tadi saya sebut di sekolah negeri itu yang berlebih untuk mata pelajaran tertentu, tapi ada di sebelahnya itu guru di sekolah swasta yang kekurangan guru. Oleh karena itu ada Permendikbudristek yang mengatur bahwa guru ASN yang berlebih di sekolah negeri bisa ditempatkan di sekolah swasta. Nah, pada kesempatan ini ada mekanisme terkait dengan hal ini ya, yang mana di sini pemerintah daerah dalam hal ini PPK sebagai PPK atau pejabat pembuat pembina kepegawaian memiliki kewenangan dalam melakukan perpindahan. Jadi ini PPK bisa memindahkan berdasarkan data yang dia miliki gitu ya, atau mendistribusikan tadi di wilayahnya. Jadi ini mempertimbangkan sekolah negeri sebagai tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan gurunya, maka Pemda terlebih dahulu harus memastikan guru di sekolah negeri itu terpenuhi. Setelah itu, jika sekolah swasta membutuhkan, itu ada mekanismenya seperti sekolah swasta yang menerima BOS atau sekolah swasta dengan kriteria tertentu, seperti sekolah swasta yang masih menerima BOS, yang masih membutuhkan bantuan guru, itu dapat mengajukan. Jadi mekanisme pertama itu sekolahnya, kalau memang dia melihat dia butuh guru, dia dapat mengajukan kepada Pemda kebutuhan gurunya, guru mapel apa, berapa jumlahnya gitu ya. Nah, kepada Pemda. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat mendistribusikan guru ASN yang berlebih tadi kepada sekolah swasta yang membutuhkan tadi. Nah, ada dua ya, selain Pemda memang mengatur, mendistribusikan sendiri, sekolah swasta pun dapat mengajukan. Jika tidak mendapat distribusi dan dia memang perlu guru, dan sekolah itu ada aturannya yang boleh mengajukan itu siapa, ada di Permendikbudristek tersebut, dia bisa mengajukan. Nah, proses distribusi ini memang ada diatur dalam aplikasi yang sudah kami siapkan, yaitu Ruang SDM Kemendikbudristek. Nah, ini adalah langkah kementerian untuk menjaga distribusi guru tepat sasaran, dipindah di sekolah yang membutuhkan, dan sekolah dan mapel yang berlebih itu dapat dipindahkan ke sekolah lain. Sebenarnya ini ada manfaatnya juga kalau mereka dipindah, guru-guru yang sudah tersertifikasi, yang sekolah yang berlebih tadi akan mendapatkan hak pemenuhan beban mengajarnya. Sedangkan sekolah swasta, siswa-siswanya mendapatkan kesempatan untuk diajar guru-guru yang kompeten. Jadi itu maksudnya. Jadi misalnya sekolah swasta ini bisa request gitu ya kalau misalnya membutuhkan guru mata pelajaran tertentu gitu. Dan tentunya lebih merata ya Bu ya kalau memang dibagi seperti itu, didistribusikan. Jadi bisa merequest, Pemda pun ini kami juga memohon ya melalui siniar ini pemerintah daerah yang gurunya berlebih itu bisa langsung mendistribusikan, itu kewenangan mereka. Gitu. Nah sekarang kalau redistribusi guru ASN ke sekolah swasta tapi di 3T misalnya Bu, ini mekanismenya gimana juga nih? Iya, jadi sebenarnya Mbak untuk redistribusi itu mekanisme tidak ada perbedaan. Baik daerah 3T maupun non 3T ya, pada prinsipnya sama saja. Di mana di sini persyaratannya saja yang mungkin sedikit berbeda. Persyaratan terkait distribusi guru ASN ke sekolah swasta itu ada dilihat saja dituangkan di dalam Kepmen. Jadi turunan dari Permendikbudristek 1 tadi ada Kepmen nomor 82/O/2025 yang ini menjelaskan bagaimana sih mekanisme distribusi tersebut. Jadi kebijakan ini memastikan bahwa setiap anak dimanapun mereka berada belajar, baik 3T maupun 3K, anak di sekolah swasta maupun di sekolah negeri itu mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dan guru-guru yang kompeten. Jadi itu nafas daripada redistribusi itu. Selain
hak anak juga hak guru. Ya. Dengan mereka didistribusikan, mereka yang numpuk-numpuk tadi, yang semula tidak dapat TPG, yang sudah punya serdik jadi mendapatkan gitu. Jadi nambah jam ngajarnya juga memang kan Iya, ya. jadi jam ajar yang itu yang kurang itu bisa di sekolah swasta begitu, Mbak. Oke, sekarang kita berbicara soal sistem pengelolaan kinerja guru nih, Bu. Ini kan sekarang kan lebih sederhana ya. Betul. Misalnya integrasi ruang GTK dengan kinerja BKN, kemudian pengisiannya ini kan 1 kali setahun. Betul. Kemudian verifikasinya ini langsung ke atasan begitu ya. Nah, ini juga berbasis refleksi diri. Betul. Ini transformasi yang luar biasa dan tentunya membebaskan guru dari beban admin agar lebih fokus mengajar. Kah, Bu? Berarti dengan cara seperti ini? Iya, jadi selain itu kita juga mendengarkan sebenarnya apa sih keluhan para guru terkait dengan sistem sebelumnya. Sehingga ini adalah bentuk perbaikan dan layanan Kemendikbudrismen pada guru. Jadi sistem pengelolaan kinerja di ruang GTK yang sudah terintegrasi dengan e-kinerja dirancang untuk sesuai dengan konteks pekerjaan guru. Jadi baik guru, kepala sekolah sebagai kepala satuan pendidikan dan maupun pengawas sekolahnya.